Salam damai sejahtera dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia dan kemurahan yang Kau limpahkan kepada kami sampai hari ini. Kami akan kembali mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan juga menjadi cahaya terang dalam perjalanan hidup kami. Urapilah kami, berikan kami hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan untuk menangkap pesan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini di dalam Tuhan dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam Tuhan sebagai orang percaya, kita harus menjadi saksi dari kasih, kemurahan, dan kemuliaan Tuhan. Karena kehidupan kita ini dilihat oleh orang lain, dilihat oleh dunia. Oleh karena itu yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi, walaupun itu mungkin tidak menyenangkan, mungkin mengecewakan dan menyakitkan, tetapi tetaplah bersukacita. Bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kemurahannya itu senantiasa dicurahkan dan mengalir, kasihnya, berkatnya itu selalu baru setiap pagi dan setiap hari. Bersukacitalah senantiasa. Kemudian yang kedua, berbuatlah baik kepada semua orang. Jadi memang kita punya tanggung jawab untuk berbuat baik kepada semua orang. Menunjukkan kasih Kristus dengan tindakan yang nyata. Ketika orang lain dalam kelemahan, kita harus menguatkan. Ketika orang lain berduka cita, kita perlu menghibur mereka. Ketika orang lain dalam kekurangan, dalam kemiskinan, kalau kita mampu, mari kita menolong mereka. Mari kita memberikan bantuan kepada mereka dengan sukacita, dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Karena Tuhan sendiri yang memperhatikan, memperhitungkan, dan sanggup mengembalikan dengan berkat yang berlimpah kepada kita sebagai anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Jadi jangan mengandalkan manusia, kita harus menyatakan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan di dalam doa. Dan juga percaya bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kadang doa-doa kita seolah-olah belum terjawab. Memang kita perlu sabar, menantikan waktunya Tuhan, menantikan saatnya Tuhan. Tetapi Dia pasti berkarya untuk kita. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, kita harus bertekun, berharap, dan berserah kepada Tuhan. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa dalam segala keadaan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tetaplah bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Berbuatlah kebaikan kepada semua orang, tunjukkan kasih Kristus dengan tindakan yang nyata. Dan juga berharaplah hanya kepada Tuhan, menyatakan segala keinginan kita, doa-doa kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah sumber jawaban, sumber pertolongan, sumber kelepasan di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap belenggu yang menindih kita, di dalam setiap persoalan yang mungkin menerpa kita. Allah lah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pertolongan bagi kita. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Bersukacitalah dalam segala hal, berbuatlah baik kepada semua orang, dan berserulah di dalam doa kepada Tuhan. Bapa, ajarlah kami untuk bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Walaupun kadang yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Mungkin orang menyakiti, mengecewakan, melukai, atau mendatangkan kerugian bagi kami. Tetapi kami rindu tetap bersukacita di dalam Tuhan.
dan tetap melakukan kebaikan kepada orang lain, menyatakan kasih Kristus dengan tindakan yang nyata, menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang berduka cita, dan juga menolong mereka yang sedang dalam kekurangan. Demikian juga ketika kami punya pengharapan, punya keinginan, kami menaikkannya di dalam doa, menaikkan doa permohonan kepada Tuhan yang disertai dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kami, memelihara kami, dan juga menjaga kehidupan kami. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah itu menjadi cahaya terang di dalam setiap langkah kaki kami selanjutnya, dan juga kehidupan kami ini diterangi, diatur, ditunjukkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami mengalami keberhasilan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin.